Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dan kita lanjutkan kajian-kajian kita. Semoga tetap dalam suasana yang membahagiakan, sehat semua, dimurahkan rezekinya semua. Dan tidak lupa mari kita doakan kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak, semuanya ya yang telah memberikan dukungan terhadap channel dakwah ini ya, mengambil bagian ya di seluruh NKRI. Kita ucapkan semoga dukungannya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan mereka diberi kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki ya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku semuanya, kita saling mendoakan. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga kembali kepada kalian semua. Oke, kemarin aku sudah janji bahwa sekarang kita lanjutkan sholawat ya. Kalau satu hari kemarin terpotong karena aku harus memberikan tanggapan segera mungkin supaya dia nyambung dari saudara kita yang di Bondowoso dalam mampir ngumbe ya. Cuman ketika aku jelaskan, ini dijawab begini oleh teman kita yang dari Bondowoso ya, Kang Mas WJ ini. Memang kayaknya harus tatap muka. Iya, seperti yang aku bilang Mas, monggo kita tatap muka. Silakan hubungi lewat WA. Nomor WA aku kan ada di setiap video itu, kan ada nomor WA aku yang warna kuning itu di introduction itu. Sampean hubungi nomor WA aku, nanti kita bisa komunikasi, kita atur ketemunya sampean yang ke Batu, Malang sini, atau aku dan ke Bondowoso. Tapi ingat, kalau mau ketemu Gus Beti itu ada sodako yang harus sampean keluarkan. Ikut-ikut Kanjeng Nabi ya. Dulu umat Islam itu kalau mau ketemu Kanjeng Nabi itu dianjurkan bayar sodako dulu gitu ya. Kalau Mas WJ ini dari daerah Bondowoso, jadi teman-teman mungkin belum tahu ya, ini yang di seluruh Nusantara ini, Bondowoso itu salah satu daerah di Jawa Timur yang sangat terkenal sebagai produsen tape ya. Tapenya itu sangat terkenal, manis ya. Maka dari itu untuk Kang Mas WJ yang ada di Bondowoso, nanti kalau ketemu Gus Beti itu sodakonya cukup tape saja. Tapi ya silakan Mas hubungi aku lewat WA, kan ada nomor WA aku yang aku publish itu, nanti kita lanjutkan lewat WA bagaimana teknisnya lah ya. Karena begini, kemarin Cak Mat sudah konfirmasi ke aku, ternyata dia juga menyatakan jenengan salah memahami tentang lisanul Arabian itu gitu loh, ketika yang pas ditunjuk bukunya itu. Nah, kan ini aku nggak ngerti, yang sampean juga menyalahkan Cak Mat justru juga menyalahkan sampean salah dalam memahaminya gitu. Tapi menurutku ini bagus lah ya, karena dua-duanya berilmu ya, seperti Mas WJ ini yang dari Bondowoso, backgroundnya dari pondok ya, dan pondoknya juga sangat terkenal, artinya punya modal lah ya. Sedangkan Cak Mat itu ya anak seorang ulama juga, dulu almarhum bapaknya itu mondok di Mekah sana, tapi ketika Jepang masuk tahun berapa itu 40-an, bapaknya kembali ke tanah air tapi belum sempat mendirikan pondok, terus almarhum ya. Di samping itu Cak Mat ya memang punya darah keturunan Arab ya, artinya pernah hidup di Saudi itu selama 20 tahunan lebih, dan anak-anaknya lahir di sana. Jadi masing-masing punya bekal gitu loh. Justru Cak Mat itu berkomunikasi dengan aku karena ketertarikannya dengan kerangka berpikir Gus Beti itu yang sama dengan kerangka berpikir almarhum bapak beliau. Artinya apa? Kita harus berani mendobrak
sesuatu meskipun sudah dianggap mapan dan itu memang secara akademis kita bisa buktikan itu salah gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap yang umum itu benar, bukan begitu. Kerangka berpikir akademis itu justru kita yang mau kita jadikan yang benar itu menjadi umum, bukan yang umum itu menjadi benar ya. Ya memang resiko seperti orang-orang seperti aku itu, ya kalau nggak mau resiko ya nggak usah dakwah kan gitu. Apa resikonya? Aku menghadapi tantangan mainstream itu sesuatu yang sudah aku pertimbangkan dan sudah aku persiapkan. Bagaimana publik mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf, aku bilang Kanjeng Nabi dapat membaca. Mana ada Nabi bodoh nggak bisa baca? Itu kan beresiko, ya. Publik bilang Kanjeng Nabi Isa turun lagi, aku bilang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, sudah selesai kenabiannya. Itu kan berlawanan dengan publik. Dan itu ada resiko dan aku sudah siap tanggung. Jadi kalau misalkan dalam dakwah itu ada rintangan, itu seninya. Itu seni. Kalau nggak mau dapat rintangan, nggak mau dapat cercaan, karena tidak setiap orang itu setuju dengan pemikiran kita. Lah Nabi jadi cerca kok, masa kita yang biasa-biasa begini nggak mau dicerca? Itu sudah biasa hal-hal seperti itu ya. Jadi begitu Mas. Aku memposisikan kalian berdua ini orang-orang yang punya modal lah ya. Punya modal itu artinya masing-masing punya basic ilmu. Nah ini tinggal bagaimana ini. Kalian harus ketemu, nanti aku yang menjadi wasit ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku salah satu cara aku belajar itu orang pinter tak ketemukan orang pinter, aku nonton. Nanti aku saring dari informasi dari keduanya dan aku menentukan sikap seperti itu. Oke, Mas WJ, soal apa yang aku jelaskan berbeda dengan yang sampean pahami itu tidak ada masalah, ya. Tetapi yang penting sampean ngerti apa yang aku jelaskan. Soal itu berbeda dengan sampean pahami, nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah itu ketika sampean nggak ngerti apa yang aku jelaskan nih, itu ya. Yang aku jelaskan kemarin, pertama, Al-Quran itu absolut, kamus itu relatif, ya. Itu pertama. Kedua, tidak semua kata-kata yang ada di dalam kamus itu bisa diterapkan dalam Al-Quran. Ya, contohnya kemarin nggak mungkin arti menipu atau apa memperdaya itu akan dimasukkan diterapkan dalam Quran surat Al-Ashab surat 33 nomor 56 tentang sholawat, itu tidak mungkin meskipun itu ada di kamus. Sebaliknya, kalaupun tidak ada di kamus itu mungkin saja kita gunakan kata-kata itu untuk dimasukkan bagaimana cara memahami Al-Quran, kan begitu. Yang kedua, berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketiga, aku jelaskan bahwa bagaimana sih cara kita memahami Al-Quran ya. Biarkan Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Quran by Quran, nanti Quran by hadis, Quran by natur alam ya. Ketika Quran by Quran itu ayat dengan ayat. Artinya apa? Kalaupun itu tidak ada di dalam kamus, bukan berarti tidak bisa kita gunakan. Dari kerangka berpikir yang aku bangun itu lahirlah sebuah pemahaman bahwa teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalaupun, kan aku bilang kalaupun ya, di kamus itu tidak ada sesuatu yang kata yang bisa dimaknai mendukung, itu bukan berarti kita tidak boleh pakai kata mendukung. Kan gitu. Begitu juga kalaupun ada di kamus kata seperti yang aku ulangi lagi, memperdaya itu bukan karena ada di kamus langsung dia bisa dipakai, enggak bisa juga gitu ya. Semoga ini dipahami. Soal ini nanti beda dengan yang sampean pahami, itu lain soal. Cuman kerangka berpikirku sampean ngerti gitu loh. Ya. Oke, semoga Allah mempertemukan kita secara langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Dan sekarang kita masuk ke sini. Sholawat ya. Kenapa aku menolak ketika sholawat itu diartikan doa? Ya. Alasannya karena as-sholatu ad-doa. Apa sholat itu doa? Doa itu apa? Belum selesai.
gitu loh. Itu sudah masalah. Orang Arabian diterjemahkan ke Arabian kan bermasalah. Apa doa itu? Gitu ya. Itu belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berubah-ubah. Sholawat diartikan merahmati, diartikan memintakan ampun, diartikan mendoakan. Dalam satu ayat, bagaimana mungkin sebuah teks itu berubah makna? Meskipun kita sama-sama terima polisemi itu adat. Kalau lain ayat tidak masalah. Ini dalam satu ayat loh. Dia berubah 3 kali. Itu gimana? Tapi selain itu nanti ada. Nanti di akhir ini, makanya ikuti aja. Nanti di akhir ini aku akan tunjukkan di mana yang paling memberatkan bahwa doa itu tidak tepat kalau diterapkan dalam memahami sholawat itu. Ya. Dan aku ingatkan kita membahas sholawat di surat Al-Ashab surat 3356 loh ya. Nanti ada sholawat Ibrahimik lagi, lain lagi. Bagaimana korelasinya itu? Nah, nanti aku jelaskan ya. Jadi nggak bisa, makanya nggak bisa kamu nonton video gue seperti cuma satu video, apalagi itu sambil lalu terus kamu ngerti, guys. Seorang mungkin. Walaupun otakmu cerdas, seorang mungkin. Karena ini rangkaian. Ya. Sebentar, aku lihat dulu. Kalau rangkaian itu ya harus dilihat rangkaiannya. Jangan hanya bagian rangkaian yang dilihat terus selesai. Oke. Ini kan umum seperti ini ya. Umum seperti ini bahwa sholat itu apa? Doa. Di sini dia. Ya. Aku juga nggak tahu posisi depak membuat catatan kaki seperti ini, apakah posisi depak itu setuju dengan pendapat ini atau dia sekedar menghadirkan ini loh ada pemikiran seperti ini gitu loh. Seperti ya. Oh, ada paket? Ada paket dari siapa? Dari mana? Ya, sebentar Mas ya. Oke. Oke, ada apa? Paket. Oke. Aku ulangi tadi dari mana? Nah ini aku juga tidak tahu apakah depak itu mengamini sistem pemahaman seperti ini bahwa dalam satu ayat itu teks itu bisa berubah makna 3 kali seperti ini, atau depak hanya sekedar menyampaikan ini loh ada pemikiran seperti ini. Aku tidak tahu juga itu ya. Seperti aku, ini semua pemikiran aku sampaikan. Pemikiran yang umum sudah aku sampaikan, sholawat itu doa dan aku tidak setuju, aku sampaikan ya. Nah sekarang ini ada pemikiran yang tidak umum, ya aku sampaikan juga. Nah, nanti kalian pilih yang mana, baru nanti aku sampaikan pemahamanku, ya. Oke, jadi ini kita selesaikan kemarin sudah ya, aku hapus, ya. Coba kalau kalian perhatikan dari langkah awalnya saja, kalau kalian ngerti ini sudah salah pemahaman seperti ini. Karena apa? Dia kan dari hadis nih. Kemarin kan aku sudah jelaskan ada as-sholatu addu'a, ada as-sholatu imaduddin, ada as-sholatu apa? Mi'rajul mukminin kan. Yang kalau ketika sholat ya, sholawat ya aku jamakkan sekalian lah ya supaya kalian gampang memahaminya. Sholawat ya itu dipahami sebagai doa, ini sebetulnya belum selesai. Karena apa? Ini Arabian, perhatikan. Ini Arabian. Masalahnya dalam otak-otak pembaca ya, dia ngerti gak doa itu apa? Doa aku apa? Doa itu apa? Ini hari Selasa aku puasa jadi no cafe. Apa doa itu? Ya, ini kan belum selesai. Karena secara aturan bahasa juga tidak benar ditanyain
Sholat kuwi apa? Dijawab doa. Ya, padahal ini Arabian. Ini kok Arabian? Ini Arabian diterjemahkan ke Arabian. Nah, kesalahan kemarin dia di sini. Nah, ini ada yang lebih maju, ya. Aku tawarkan ke kalian doa. Apa sih doa itu coba? Ya. Ini ada lebih maju dari ini. Jadi di sini aja sudah bermasalah, belum lagi satu kata punya 3 makna dalam satu ayat, itu juga sudah bermasalah. Ya. Sekarang ini ada yang lebih maju, aku tawarkan sama kalian. Jadi aku nawarkan, ini tak tawarkan. Nih, kamu nanti setuju ini ya terserah. Kalau aku tidak setuju, ya. Sini, ini ada lagi ini aku tawarkan. Jadi ini lebih berkembang. Doa itu apa? Kalau almarhum guruku mengatakan itu dengan bahasa sastranya senandung harapan. Di sini ya. Di sini ya. Harapan. Atau kalau almarhum guruku senandung harapan. Ya. Nih. Satu. Jadi kalau kamu sedang berdoa, kamu itu menyenandungkan sebuah harapan. Maka disebutlah doa itu senandung harapan atau harapan. Makanya dulu itu ada iklan begini, iklan obat itu. Putus asa adalah putus asa adalah dosa gitu. Putus asa itu jadi sudah nggak ada harapan ya, sudah nggak ada harapan. Dia akhirnya putus asa ya. Putus asa itu sebetulnya identik dengan PA, itu identik dengan PH. Kan ada PH nih. Anak gaul sekarang kan ngomongnya singkat-singkat gini. Ya. Gini kan PA ya. Ini apa? Putus harapan. Ini apa? Putus asa. Kalau harapannya sudah nggak ada, asanya putus. Ya, gitu. Jadi bisa juga doa itu apa ya? Asa. Asa. Ya. Bisa asa. Ini kalau kita tatap muka enak ini, bisa aku tanya lagi, aku minta pendapat kalian. Kira-kira apa lagi? Bisa harapan, bisa asa, apa lagi nih? 3 ya. Cita-cita bisa nggak? Cita-cita ya. Cita-cita itu apa? Keinginan ya. Keinginan ya. Cita-cita atau 4 keinginan ya. Apalagi 5 apa? Permintaan. Ya. Apalagi? Ya. Harapan, asa, cita-cita, keinginan, permintaan. Tuh. Ya. Jadi kalau kamu ketemu diksi doa, itu dia kesini tuh artinya. Ya. Kalau mau ditambah lagi silahkan, paling tidak hari ini, pagi ini kita menemukan 5 makna doa itu ya. Bisa harapan, bisa asa, bisa cita-cita, bisa keinginan, bisa permintaan. Ini kayak lagu aja ya, senandung doa. Tahun berapa itu? Tahun 80-an ada lagu senandung doa ya. Bagus ya. Oke, pahami dulu. Sholawat itu adalah doa. As-sholatu ad-doa. Apa doa itu? Nah, ini dia maju. Diurai. Harapan, asa, cita-cita, keinginan, permintaan. Jadi dia nggak berhenti di sini. Kalau yang kemarin kan as-sholatu ad-doa. Apa sholat itu doa? Iya, doa aku ya opo. Sekarang kita urai. Sekarang dari ini mana yang mau kita ambil?
Coba. Apa harapan? Apa asa? Apa cita-cita? Apa keinginan? Apa permintaan? Coba. Silakan. Ya, silakan kalian pilih yang mana. Kalau aku lebih memilih yang ini, yang tepat. Jadi ini. Ya, harapan. Ya. Makanya sholawat bisa disebut harapan tuh bisa. Harapan. Ya. Harapan. Oke. Coba kamu timbang-timbang dulu. Bagaimana kalau doa itu, as-sholawat itu adalah sebuah harapan, ya. Kamu buka sekarang Al-Ashab ya 3356. 3356. 3356. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusoluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasalimu taslima. Ya. Ini terjemahan Depak. Masih seperti kemarin, Depak nggak mau mengambil resiko, sholawatnya tetap ditulis sholawat, ya. Ya ada baiknya sebetulnya. Artinya kalau kita ketemu begitu, kita harus mempowering, ya, mengekspan pengetahuan kita. Kita sudah tahu apa itu sholawat, gitu loh. Masalahnya kalau kita nggak tahu apa itu sholawat, ya kacau. Apalagi tahu dikirain sholawat itu doa seperti kemarin, ya kacau lagi. Jadi kok terjemahan Depak begini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, ya, kata diksi ala Nabi itu harus dipahami merujuknya kemana. Dalam konteks ini kan ada 25 Nabi itu, ya. Maka dalam konteks ini dia larinya ke Kanjeng Nabi Muhammad, karena ini berbicara di era Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini mungkin ada yang belum tahu ini. Semua Nabi itu mendapati sholawat dari Allah dan malaikatnya, dan begitu juga seharusnya manusianya itu bersolawat untuk Nabi itu. Bukan kepada Nabi Muhammad saja. Gitu loh. Dikirain sholawat itu hanya untuk Nabi Isa pun Allah itu bersolawat. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa. Wahai manusia-manusia yang beriman, kamu harus bersolawat kepada Nabi itu. Ya. Di era Kanjeng Nabi Isa. Di era Kanjeng Nabi Musa, ya begitu juga bersolat. Kanjeng Nabi Ibrahim, ya begitu juga. Semua Nabi itu Allah dan malaikatnya bersolawat untuk semua Nabi. Dan manusia yang hadir pada saat era itu, dia juga harus bersolawat kepada Nabi itu. Jadi jangan dikira solawat itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Bahkan kalau kita sholat kan, kita sebut juga sebuah nama agung, Kanjeng Nabi Ibrahim. Ini wawasannya dibuka dulu, ya. Kalaupun di surat Al-Ashab itu Nabi itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya karena kita hidup di era kenabian beliau, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Oke, gue ulangi lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah
kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, ini aku sebelum menjelaskan yang lain, aku menjelaskan taslim. Ya. Jadi gini, pada waktu itu almarhum guruku yang Gus Kusnul Hadi itu cerita sama aku. Dalam sebuah kajian dia menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi dia bahasa rumpun Arab gitu. Karena ini kan bukan pendapat yang mainstream ya. Akhirnya ada dari Mustami pendengar kajian itu ndak terima gitu loh, ndak terima. Dan dari informasi yang aku dengar kebetulan Mustami itu keturunan Arab gitulah ya. Mungkin ada romantisme Arabnya, nggak tahu lah. Padahal dalam agama itu semua orang mau Arab, mau Jawa, mau Batak, mau Aceh, mau Afrika, mau Inggris, mau tetek bengek, semua sama. Yang membedakan di mata Allah itu adalah takwanya, itu aja. Jadi sebetulnya tidak perlu romantisme seperti itu ya. Akhirnya karena tidak terima, almarhum Gus Kusnul Hadi ini, guru Al-Quranku ini, dia bilang, ya sudah kita ketemu di mana? Di rumah saya tunggu gitu. Ditunggu nggak datang ternyata. Ya. Dan Gus Kusnul Hadi bilang ke aku, kalau seandainya dia benar, aku taslim. Ini kan ada apa itu taslim ya? Apa sih artinya taslim itu? Gitu ya. Taslim itu menyerah, bisa tunduk, bisa patuh, bisa taat, bisa ngikut, bisa. Jadi banyak. Jadi artinya yang mau disampaikan ke aku itu apa yang dikatakan guru Al-Quran gitu. Kalau dia benar, aku taslim. Artinya kalau dia benar, aku mengikuti dia, aku tunduk terhadap dia, aku patuh terhadap dia. Gitu loh. Itu taslim. Ya, makanya di sini diterjemahkan alaihi salimu taslimah, ini salam dan penuh penghormatan kepadanya. Seperti aku bilang kemarin, kata Iqra itu tinggal diambil dari mana? Kalau dari Quran dia ya berquran, kalau dari Qira'a dia ya membaca. Nah, seperti ini. Taslim ini mau diambil dari mana? Karena bisa diterjemahkan ini menjadi seperti pemahaman yang kita sudah ajarkan, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya kamu apa? Konkui berislamlah kamu seislam-islamnya. Bisa diterjemahkan taslimu taslimah itu bisa begitu. Ya, kalau itu langsung dinisbahkan kan Muslim itu bisa dari Islam, bisa dari salama kan. Jadi tinggal mau ditarik kemana? Kalau mau ditarik patuhlah kamu sepatuh-patuhnya juga bisa. Ya. Itu ujungnya seperti itu ya. Tapi kita fokus dulu ke ini harapan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh Allah kok punya harapan? Ya punya. Allah itu punya harapan. Masalahnya kamu tahu nggak harapannya Allah itu apa? Gitu loh. Allah itu punya harapan. Ya. Oh berarti Allah tidak bisa mewujudkan harapannya? Siapa bilang? Kalau pasti bisa mewujudkan harapannya kan tidak berharapan pasti terjadi. Ingat, kita sudah bahas free will. Kemarin sudah kita bahas di videoku, yang belum lihat sempat lihat dulu ketika bahas free will. Terus aku jelaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya kalau Allah mau paksa semua bisa, tapi Allah tidak mau. Terus Allah bilang apa? Kira-kira menurutmu aku ini tidak bisa kok menjadikan semua orang beriman? Bisa. Tapi Allah tidak mau. Karena ada free will yang sudah kita bahas. Allah sudah jelaskan dua jalan. Ini sudah jalan baik, ini jalan buruk.
Ya. Sekarang kamu dikasih otak. Kamu dikasih guru. Kamu dikasih kitab untuk bisa menelaah, memisahkan. Inilah yang dimaksud rasio, memisahkan baik dan buruk. Terserah kamu mau ke jalan buruk ya monggo, mau ke jalan yang baik ya monggo. Tapi semua pilihan baik dan buruk itu beresiko. Itu sudah kita bahas kemarin tentang free will. Kebebasan. Aku bebas mau iman mau kafir. Bebas. Tapi apakah Allah tidak bisa bikin aku, maksa aku menjadi iman? Ya bisa, orang Dia Maha Kuasa kok. Tapi Allah tidak mau. Begitu juga. Kenapa Allah punya harapan? Karena Allah tidak mau memaksakan. Tapi Allah sudah kasih guru, kasih otak, ya. Bahwa engkau dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, maka dibekalilah penglihatan, pendengaran, ya. Dan hati itu. Kita sudah bahas juga itu. Makanya aku pernah diskusi sama almarhum guru Al-Quranku yang Gus Fanani. Kalau menurut Gus Fanani bahwa kita itu tidak bebas, kata dia. Ya aku sih bisa memahami lah ya. Karena beresiko. Kalau aku bilang bebas, maksudku itu bebas beresiko. Pilihan itu ada resikonya. Milih jalan baik resikonya ini, pilih jalan buruk resikonya ini gitu. Nah, Allah tidak mau paksa kita. Nah, ini sekarang ke sini. Allah kok punya harapan? Allah tuh punya harapan. Makanya diturunkannya Nabi sebagai Robbi. Robbi itu bisa guru loh ya. Makanya teks-teks itu dipahami. Bisa bilang Rabi. Kalau edisi Yahudinya, bahasa Aramaiknya. Makanya kalau Yesus dipanggil Rabi itu bukan Rob Allah, bukan guru. Makanya orang kan banyak yang keliru. Ya karena terjemahan sih ya. Originalnya mau ditampilkan ada juga nggak tahu aku. Yohanes 13:13 itu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan benar katamu, memang aku adalah guru dan Tuhan. Gitu. Ya. Oke, apa kira-kira harapan Allah itu? Harapan Allah itu adalah ini, dibukukan Al-Quran. Kalau zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, harapan Allah itu ya termaktub di dalam suhuf. Kan ada suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ini pelanjut, makanya bagian-bagian ini ada yang sudah tertulis di kitab-kitab terdahulu, baik di suhuf Ibrahim maupun di kitab Musa, yaitu tanda Kanjeng Nabi Musa, Torah. Cuma kan kalau orang memandang parsial, tidak dari satu kesatuan yang utuh, dia bilang yang copy paste lah, yang meniru lah, ya gobloknya seperti itu ya sudah. Gimana? Tidak, ini satu kesatuan. Kan sudah berulang kali Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru. Dia melanjutkan nabi-nabi dulu yang pernah ada. Al-Quran ini bukan kitab suci yang baru. Dia melanjutkan dari kitab-kitab Allah yang dulu ada. Maka disebut kitabullah. Nah, harapan Allah di zaman Kanjeng Nabi Musa ya ada di Torah. Zaman Kanjeng Nabi Isa ada di Injil. Kanjeng Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Makanya aku bilang seluruh nabi itu mendapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Paham? Kalau kita tarik jauh ke belakang, Kanjeng Nabi Ibrahim pun demikian. Gitu loh. Jadi di mana harapan Allah itu? Di dalam Al-Quran ini. Artinya Iqra, kalau Iqra itu kita pahami sebagai kata yang berasal dari kata benda Quran, maka berquranlah kamu. Harapan Allah ya supaya kita berquran sebagaimana Quran itu yang sudah diwahyukan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat, dilanjutkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dari Kanjeng Nabi Muhammad disampaikan kepada kita supaya kita berquran. Jadi adanya harapan itu semua nyambung.
harapan Allah, harapan malaikat, harapan kanjeng Nabi, harapan umat kita. Ini semua dalam, nampak lah ini leh, dalam satu kesatuan. Apa harapannya? Al-Quran. Kalau kita tarik dalam din Islam, makanya salim mutaslimah itu bisa juga diartikan berislamlah kamu se-Islam-Islamnya tanpa reserve. Kalau aku ingat lagu itu, habis tanpa sisa. Coba, itu lagunya Kus Plus. Kalau kamu kuper, nggak tahu musik ya kamu nggak ngerti. Itu yang dimaksud, harapan. Ya, jadi kalau kita masukkan ke teksnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berharapan kepada Nabi supaya Nabi hidup dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, berharapanlah kamu seperti harapannya Nabi. Jadi nyambung. Apa? Kembali ke Quran. Dan Islamlah kamu se-Islam-Islamnya. Menerima seutuh-utuhnya, taslim. Seperti kata guru Al-Quran tadi, kalau dia benar aku taslim sama dia. Tanpa reserve. Ngerti? Otakmu ngerti di sini sekarang? Nggak ngerti tak balang kon. Ya. Jadi seperti itu. Harapan kita itu juga harapan Nabi, harapan malaikat, harapannya Allah. Apa itu? Al-Quran. Sebagai sebuah kitab, kan nggak mungkin. Lu berislam tapi tanpa Al-Quran, lu mungkin nggak? Nggak mungkin. Ketika di dalam din dia Islam. Setelah itu, bagaimana kita akan mengaktualisasikan Islam, yang Islam itu termaktub di dalam Al-Quran? Kita lihat prakteknya. Siapa kanjeng Nabi? Lihat nih, Bapak tarik ke sini, nampak ya? Ini aku tarik nih, lihat nih kanjeng Nabi. Seret ke sini. Jadi, maka disebut Al-Quran menurut sunnah Rasul. Memahami Al-Quran itu sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasul. Makanya kan aku kritik kemarin si Munin Siri itu di video yang kemarin. Kalau dia bilang Islam itu lahir setelah kanjeng Nabi Muhammad, aku tanya, idolnya siapa? Prototipenya siapa? Kalau bukan kanjeng Nabi Muhammad. Kan semuanya harus ada prototipenya. Kristen prototipenya siapa? Paulus. Nggak bisa tanpa prototipe. Tanpa idol, karena dia jadi patron nanti. Kalau teman-teman Protestan, prototipenya siapa? Martin. Si Martin Luther yang orang Jerman itu. Nah, sekarang, kalau si Profesor Munin itu bilang bahwa Islam itu sama dengan agama-agama lain, lahir setelah tokohnya lama meninggal. Aku tanya, patronnya siapa? Prototipenya siapa? Apa ada orang mau berislam dengan Al-Quran tapi penerapannya itu tidak mencontoh terhadap sosok yang bernama kanjeng Nabi Muhammad ini? Kan tidak mungkin. Aku juga heran bagaimana profesor kok bisa. Nanti tak bilang blow on ya marah. Ya, tidak mungkin. Sebuah ide itu mesti ada yang punya ide. Yang punya ide siapa? Nanti dia menjadi idol, menjadi patron, menjadi patokan kita. Karena kan Islam itu dalam Al-Quran, dan ini kan teori ini. Bagaimana kita ini akan melaksanakan ini, mengaktualisasikan ini dalam kehidupan? Ya melihat gurunya. Siapa? Nabi. Gitu loh. Tanpa Nabi tidak bisa, tanpa guru tidak bisa. Ya. Dan berguru itu tidak harus ketemu langsung. Wah, Nabi Muhammad sudah meninggal. Kan ada ini wasiatnya ini, warisannya ini. Gitu loh. Makanya sulit kalau kita berbicara agama terus nanti pendekatannya pendekatan fisikly. Sulit. Ya. Seperti permohonan Yesus kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini banyak yang disalahpahami. Ya. Kalau aku bilang, ya itulah sosok yang melanjutkan perjuangan
Kanjeng Nabi Isa. Wah, Kristen nggak terima. Dia bilang apa? Bahwa sosok Kanjeng Nabi Muhammad katanya sudah meninggal, bagaimana selama-lamanya. Lah karena cara pandangnya physically. Gitu loh. Coba digeser cara pandangnya ajaran. Nah, makanya nanti setelah aku menjalankan sholawat, kamu bisa menjawab ketika ditanya sama teman-temanmu. Itu katanya orang Islam itu bersahadat, bersaksi. Memangnya dia pernah lihat Allah, dia pernah lihat Nabi Muhammad. Itu saksi palsu itu. Gitu. Nah, kalau kamu ditanya begitu, kamu harus siap memberikan pertanggungan jawab, menjelaskan secara ilmiah. Yang dimaksud itu begini loh, gitu. Ya, itu belum aku bikin videonya, tapi kalau di Facebook sudah lama itu aku tulis. Ya, berapa lama nih? 41. Jadi begitu ya. Ada yang memahami bahwa sholawat itu berharapan, harapan. Jadi Allah berharapan. Malaikat juga berharapan, Kanjeng Nabi berharapan, kita juga harus menyamakan harapan itu. Apa? Al-Quran. Harapannya Allah itu Al-Quran, ya. Al-Quran itu notabene Islam dalam din, dalam kitab dia Al-Quran, ya. Dalam din dia Islam. Karena tidak mungkin kita berislam tanpa Al-Quran. Mau pakai apa? Mau pakai kitab apa? Panduannya mau di mana, ya? Maka Al-Quran. Contoh aplikasinya ada di Kanjeng Nabi. Terus pertanyaannya, masa Allah berharapan? Iya kan, la ikraha fiddin. Sebetulnya Allah mau menghilangkan harapannya bisa. Semua dijadikan orang beriman Islam bisa. Tapi Allah tidak mau. Makanya itu disiapkan 2 jalan. Tinggal pilih kamu. Nggak ada paksaan. Kamu mau Islam, ya terserah. Kamu mau kafir, ya terserah. Tapi Allah menaruh harapan semua itu Islam. Harapannya Allah sih semua itu Islam. Ada 2 jalan dikasih Allah, ya sudah dijelaskan. Dikasih kitabnya, dikasih gurunya sekalian, ya. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Mau Allah, harapan Allah semua manusia itu menempuh jalan baik. Tapi kan kenyataannya ada yang menempuh jalan buruk. Ya Allah tidak mau paksa. Silakan saja. Yang jelas sudah aku kasih kamu guru, aku kasih kamu kitab. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Dan aku kasih kamu otak. Nah, sekarang tinggal pilih. Nah, pilihan ini beresiko. Itu loh ya. Kalau ada yang bertanya, loh kok Allah ya berharapan? Ya memang berharapan karena Allah tidak mau paksa-paksa. Ya. Oke. Itu aku jelaskan bahwa sholawat itu bisa diartikan harapan. Ini lebih maju dari yang kemarin. Sholat apa? Doa. Terus iya doa kuwi opo? Kan nggak ngerti. Akhirnya berubah menjadi 3, ya. Apologinya berubah menjadi 3. Kalau Allah itu merahmati, kalau malaikat memohonkan ampun, kalau manusia mendoakan, kan kacau jadinya. Nah ini sedikit lebih maju dia, diurai lagi. Doa itu apa? Ini ada harapan, ada asa, ada cita-cita, ada apa itu mau? Keinginan, ada permintaan. Ya, ini maknanya. Nah, kita pilih harapan. Harapannya Allah apa? Al-Quran. Harapannya malaikat apa? Al-Quran. Harapannya manusia hidup juga harus berquran. Kalau kita tarik dalam din dia Islam. Itulah yang dimaksud bahwa sholawat itu harapan. Tetapi apakah ini lumayan ini? Ini lumayan daripada yang doa kemarin, ini lumayan. Tapi tetap saja aku tolak. Ya. Kenapa aku tolak? Nah, nanti setelah aku menjelaskan di seri yang ke-3 ya. Jadi yang umum aku sudah paparkan, terserah kamu mau ambil atau tidak, monggo silahkan ya. Ya. Terus ini yang khusus ini juga aku paparkan, silahkan kamu mau ambil harapan ini atau tidak, monggo ya. Terus nanti aku akan menjelaskan sendiri ya. Dan dua-duanya doa yang harapan juga aku tolak. Kenapa aku tolak? Nanti argumentasinya di ujung
penjelasan seri-seri tentang sholawat. Itu dari aku ya. Semoga bermanfaat. Ini puasa jadi nggak bisa minum, haus juga ya. Semoga bermanfaat ya. Baik-baik semuanya, tetap dalam Islam ya. Aku ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.